sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya jalani selama hampir setahun ini secara stabil, tentang bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ketika Tuhan mengatakan hal ini merupakan satu jawaban dari pertanyaan tentang hukum yang terutama. Yesus menempatkan satu hukum yang selama ini diabaikan oleh orang Yahudi. Mereka terjebak pada legalitas. Tuhan mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan mengembalikan hukum Taurat pada tempat yang memang seharusnya. Dalam Ulangan pasal 6, sebelum dia menyatakan perintah, maka Tuhan menyatakan untuk mengasihi dia. Kata-kata mengasihi dia merupakan satu perkataan yang menandaskan kerinduan atau keinginan Tuhan untuk menjalin hubungan yang intim dengan kita, dengan umatnya. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah, maka kasih itu tidak bisa tidak, dia harus memiliki subjek dan memiliki objek. Tuhan adalah subjek dari kasih yang sempurna, sementara kita adalah objek dari kasih Tuhan. Saat kita menerima kasih dari Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang bisa mengembalikan kasih itu. Kita bisa menjadikan kasih itu sebagai sarana untuk kita menyatakan sikap hati kita kepada Tuhan. Namun kenyataannya Bapak Ibu, memang setelah kejatuhan manusia dalam dosa, dosa membuat jurang pemisah yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Pada perjanjian lama Tuhan memberikan Taurat sebagai sarana untuk bangsa Israel dapat menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Namun Taurat lama-kelamaan justru menjadi tanda kutip lebih berkuasa dari Tuhan, sehingga esensi Taurat yaitu kasih kepada Tuhan justru terhilang. Nah, keterhilangan manusia, ketidakmampuan manusia membuat Tuhan tergerak untuk memulai inisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Dalam perjanjian lama Taurat diberikan sebagai sarana untuk mengasihi Tuhan. Namun dalam perjanjian baru kulminasi dari rencana Allah ditunjukkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga dalam ketidakmampuan manusia menyatakan kasihnya kepada Allah karena manusia mengalami kerusakan gambar Allah, maka Kristus yang adalah kasih Tuhan yang dinyatakan lewat satu tindakan yang nyata menunjukkan inisiatif Allah kepada manusia dalam ketidakmampuannya untuk mengasihi dia. 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, makasih, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah berinisiatif dalam ketidakmampuan, dalam keterbatasan, dalam kerusakan gambar diri, gambar ilahi kita yang membuat kita harus mau tidak mau meresponi inisiatif Tuhan ini dengan satu tindakan nyata. Tuhan mengambil inisiatif untuk memulai sebuah hubungan. Dan Tuhan tahu ketidakmampuan manusia untuk memulai hubungan tersebut. Maka dia mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya sebagai korban bagi pendamaian antara saya dengan Bapa, antara saudara dengan Allah, antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, bukan cuma Tuhan berinisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut atau memulai kembali hubungan tersebut, namun juga Tuhan menarik kita ke dalam hubungan tersebut. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ketidakmampuan manusia untuk mendekat kepada Tuhan membutuhkan inisiatif Allah, bukan hanya memulihkan hubungan, tapi juga menarik manusia untuk datang kepada Dia. Roh Kudus menarik orang-orang berdosa, Roh Kudus mengingatkan orang-orang berdosa, Roh Kudus
menyadarkan orang-orang berdosa akan keberadaan dosa, penghukuman, dan akan keberadaan kasih Allah. Roh Kudus menarik kita untuk mendekat kepada Bapa. Tuhan mengejar sebuah hubungan kasih dengan kita. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan bukti betapa Tuhan merindukan kita. Tuhan ingin bersama dengan kita. Yakobus pasal 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan bisa bicara kehidupan saya, bisa bicara kehadiran Roh Kudus. Kehidupan kita yang Allah berikan, yang merupakan nafas hidup bagi kita, diinginkannya agar secara eksklusif roh tersebut dimiliki olehnya. Allah tidak ingin diri kita berbagi kasih dengan yang lain. Allah ingin kita full bagi Dia. Sebab itu Dia menginginkannya dengan cemburu. Satu hasrat yang sangat kuat Allah menginginkan saya dan saudara untuk kita mendekat kepada Dia. Mendekat kepada Dia. Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk membawa kita pada level dimensi baru, level keintiman dengan Tuhan. Dimensi baru, level keintiman dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Di perjanjian lama, kehadiran Tuhan dalam bait Allah yang dibuat oleh Salomo merupakan sebuah kehormatan bagi Salomo. Allah mau berdiam dalam kefanaan, Allah mau hadir dalam bangunan buatan manusia. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara di hari Pentakosta dan hari-hari ini, maka sama seperti bait Allah waktu zaman Salomo, kita menjadi bait Allah. Allah mau tinggal bersama saya dan saudara. Allah mau tinggal dalam diri kita. Sebuah kehormatan, pribadi yang maha tinggi, pribadi yang begitu sempurna, memulihkan hubungan saya dengan saudara, mengundang, menarik kita mendekat pada Dia, dan Dia mau tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia mau tinggal di hati saya dan saudara. Apa maksudnya? Dimensi baru, level keintiman dengan Tuhan. Mengatasi segala formalitas dan legalitas. Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari kehidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk kerajaan Allah. Orang Farisi dalam ketaatan kita tahu mereka sangat taat. Dalam keketatan melakukan hukum Taurat kita tahu mereka begitu ketat. Mereka dengan sangat terinci memelihara hukum-hukum, sehingga seringkali hukum tersebut bukan menjadi sarana mengasihi Allah, tapi justru sandungan bagi orang untuk bisa menemukan Tuhan. Mengatasi formalitas dan legalitas, Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Sebagai anak, hubungan kita bukan bicara soal legalitas, karena saat kita menerima Kristus, Yohanes 1 ayat 12, kita sudah menjadi anak Allah. Kita bicara soal satu hubungan yang mengatasi segala formalitas. Hubungan dengan Tuhan harus dibangun dalam sebuah keintiman, mengatasi semua formalitas agamawi yang ada. Hubungan dengan Yesus harus dibangun dalam sebuah kerinduan, seperti kerinduan seorang anak kepada bapaknya. Semalam saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya kaget anak saya yang nomor 3 yang sudah sekian bulan ini tidak makan nasi, dalam arti dia tidak makan nasi tapi makan makanan yang lain. Kita orang Indonesia ketika kita melihat anak kita tidak makan nasi, kita cukup khawatir asupan energinya dari mana. Tapi ya Tuhan tetap pelihara, kita drop dengan makanan-makanan lainnya. Dan saya mencoba membuat dia makan nasi, dan kebetulan ketika beberapa bulan lalu saya belikan dia sepeda roda 4, dan hari ini dia sudah bisa pakai sepeda roda 2. Dan perasaan kemarin waktu sepeda itu dibeli, itu ukurannya pas dengan dia. Kemudian beberapa minggu yang lalu dia sudah bisa roda 2. Anak umur 4 tahun lebih sudah bisa sepeda roda 2, dan kelihatan itu sepeda kecil bagi dia. Saya bilang gini, Olin mau ganti sepeda? Dia mau, tapi syaratnya kamu harus makan nasi. Dia gak mau. Dia kekeh mempertahankan tidak makan nasi hanya untuk dia gak dapat sepeda lah. Kita bujuk, kita barter, kita nego, dan tetap dia bilang tidak mau. Semalam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya diketuk pintu kantor saya dan dia bilang dia pengen ketemu papinya. Apa yang dia sampaikan bahwa dia sudah makan nasi. Dan dia bilang ke maminya gini, Mi aku mau ketemu papi. Kira-kira gini jawabannya, karena aku pengen buat papi senang. Dia datang ke kantor saya, dia tunjukkan dia sudah makan nasi dan saya sangat senang. Bapak Ibu,
Apakah anak saya ketika masuk kantor saya harus melapor kepada orang-orang tertentu untuk izin? Dia dilarang. Istri saya bilang, jangan ganggu papi. Dia ketuknya juga bukan ketuk seperti orang formal, ketuk sebentar langsung buka, langsung nyelonong gitu. Hubungan yang intim itu membatasi semua sekat-sekat formalitas. Hubungan yang intim, kerinduan itu mampu mendobrak semua batasan yang ada. Anak saya datang hanya untuk menyatakan bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya, dan buat saya akan tinggalkan hal-hal yang ada hanya untuk mengikuti maunya dia, dan saya akan memuji dia karena dia sudah melakukan apa yang saya inginkan. Hubungan yang intim dengan Bapa mengatasi formalitas itu mampu membuat kita memiliki kerinduan yang membuat kita bisa mengatasi semua hambatan-hambatan agamawi yang ada. Seringkali kita terintimidasi dengan penuturan-penuturan ketemu Tuhan harus A, B, C, E, F, dan G. Kadang-kadang hal tersebut menjadikan kita bagaimana saya mau berdoa ya. Saya harus melewati fase ini, fase ini, fase ini, fase itu. Pengalaman sebagai seorang yang tidak memiliki tanda kutip kasih dari orang tua secara fisik dari mulai SMP, saya seperti kehilangan kasih Bapa. Dan ketika saya menemukan kasih Allah dalam kehidupan saya menemukan satu keberadaan bahwa Tuhan itu tidak terlalu seperti yang digambarkan banyak orang, Allah yang ketat, Allah yang penuh dengan peraturan, tapi dia Allah yang mengedepankan kasih untuk memeluk saya dan saudara, untuk menyambut saya dan saudara, untuk merindukan saya dan saudara ada di hadiratnya. Seperti itu yang saya dapatkan ketika, maka dari sampai hari ini saya bisa merasakan bagaimana hubungan dengan Tuhan itu melebihi semua batasan yang ada. Saya bisa panggil dia Bapa, saya bisa panggil dia Daddy, saya bisa panggil dia Engkau, dengan segala batasan yang dilunturkan, timbul keakraban, timbul keintiman. Seperti itu yang Allah mau. Hubungan kita dengan Bapa harus mengatasi semua legalitas dan formalitas yang ada. Doa bukan sekedar hanya mengucapkan kata-kata indah, tapi doa adalah ekspresi dari hati yang paling dalam untuk kita menyatakan kejujuran di hadapan Tuhan. Karena sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu apa yang ada kita bicarakan. Yang Tuhan inginkan kita jujur di hadapan Dia tentang apa yang ada di hati kita, pikiran kita, dan batin kita. Kemudian di level dimensi level yang baru adalah membawa kita untuk mengalami kehidupan Tuhan secara nyata. Saudara, ada banyak dari kita yang mendengar firman, ada banyak dari kita yang mendengar kesaksian, tapi pernahkah kita mengalami satu level kehidupan di mana firman itu nyata? Kemarin pagi saya berdoa, Tuhan jangan buat firman-Mu menjadi batu sandungan bagiku. Kok begitu? Ya kadang-kadang ketika saya mendengar firman, saya merasa firman ini kayaknya gak mungkin saya lakukan karena terlalu berat, terlalu menakutkan, dan harganya terlalu mahal. Saya cuma bilang sama Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan bimbing seperti ini. Tuhan tidak minta kita langsung mendaki satu gunung dengan satu langkah. Tuhan tidak minta kita berjalan ke satu tempat yang jauh dengan satu langkah. Tuhan minta kita memulai langkah pertama bersama dengan Dia. Tidak usah pedulikan hambatan yang akan kau hadapi, tantangan yang kau hadapi, tapi lihat Dia yang sedang menuntun engkau untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Kita akan mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kita. Kalau kemarin kita bilang gak mampu, kita bilang wah capek gimana, saat kita bersama dengan Tuhan kita akan tahu bahwa wow, betapa bodohnya kalau saya kemarin tidak mau bersama dengan Tuhan. Ketika saya mengajak anak saya naik Gunung Prau, Bapak Ibu, dua anak putri saya naik Gunung Prau, timbul kekhawatiran apakah mereka berdua bisa sampai ke puncak gunung. Walaupun buat para pendaki Gunung Prau dikategorikan pendaki pemula, tapi anak-anak saya juga pendaki pemula, dua anak gadis lagi. Mampukah mereka untuk sampai? Hati kecil saya ragu, tapi saya bilang gini, harus sampai. Di depan anak-anak saya bilang, ayo kita jalan. Bersama dengan beberapa pemuda, kita melangkah, dan ajaibnya anak gadis, dua yang belum pernah naik gunung. Mereka bisa berjalan bahkan dengan kecepatan yang melebihi teman-teman laki-laki dari grup lain. Kenapa? Karena saya ada bersama mereka. Karena saya membimbing mereka. Saya menguatkan mereka. Saya mengatur langkah mereka. Saya mengatur istirahat mereka. Mereka bilang gak mampu, bisa. Mereka bilang gak mampu, gak bisa.
Dan juga ada beberapa anak pemuda lain yang mendukung mereka. Akhirnya mereka bisa sampai. Saya mau katakan, kalau kita mau mengalami Tuhan secara nyata, saudara, tidak bisa tidak. Kita harus minta Roh Kudus untuk memenuhi kita, memimpin kita berjalan bersama dengan Dia. Amin. Kekristenan bukan pengetahuan supranatural, tapi kekristenan adalah keterlibatan kita bersama dengan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang supranatural. Bukan pengetahuan tentang kuasa Allah, bukan pengetahuan tentang mujizat, bukan pengetahuan tentang iman, tapi bagaimana kita mengalami mujizat, mengalami iman karena keterlibatan kita bersama dengan Tuhan. Ini mesti punya pengalaman yang nyata. Terlalu sering kita hanya membagikan pengalaman-pengalaman orang, terlalu sering kita hanya membagikan video-video tentang apa yang terjadi di tempat lain. Bukan tidak boleh, tapi alangkah baiknya jika engkau juga mengalami hal yang sama yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu secara pribadi. Yang ketiga adalah membawa kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa dalam sebuah perjalanan kita lebih gampang mengenal? Bapak Ibu, kalau saya katakan, kalau kami di rekan-rekan pendaki gunung itu untuk mengenal orang naik gunung. Rakusnya dia, pelitnya dia, joroknya dia, penakutnya dia itu ketahuan semuanya. Dan biasanya kita akan mulai memilih-milih, kira-kira kalau saya naik gunung sama dia nggak enak, saya mesti sama si A. Kalau sama si B nggak enak. Akan mulai terjadi spesialisasi. Pasangan saya si A, pasangan saya si A. Harusnya kenapa? Saya kenal dia. Kenapa? Makin sering kita berjalan dengan dia, dalam segala keterbukaan, dalam segala kejujuran, makin kita mengenal secara mendalam, makin kita bisa percaya pada dia. Kalau kita mendekat pada Tuhan, kita dipimpin Roh Kudus dalam sebuah keintiman dengan Bapa, Dia akan membawa kita untuk makin mengenal Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan seperti kita berjalan bersama dengan pribadi yang maha kuasa untuk melangkah kemana Dia inginkan. Sekalipun hal tersebut mustahil bagi kita, yang terpenting buat saya dan saudara adalah percaya bahwa apa yang Dia tunjukkan, apa yang Dia tuntun dalam diri kita itu pasti Dia mampu untuk laluinya. Amin. Dia pasti mampu melaluinya. Karena Dia yang sudah melaluinya, Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Kita akan mengenal Dia, kita akan tahu karakter Dia, kita akan makin mengerti betapa dahsyatnya Tuhan, akan makin kagum, makin cinta, makin luar biasa. Karena bagi Tuhan Dia tidak pernah mencintai kita setengah-setengah. Jangan berikan Tuhan cinta yang setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberikan separuh nafas buat saya dan saudara. Dia memberikan kita sepenuhnya bagi saya dan saudara. Jangan berikan setengah-setengah buat Tuhan, karena Tuhan juga memberikan sepenuhnya buat saya dan saudara. Dia akan membawa kita mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita semakin intim dengan Dia. Kayak orang pacaran lah. Orang makin lama pacaran, makin terbuka, makin jujur, makin tidak disembunyikan segala kemunafikannya. Tidak disembunyikan segala keburukannya. Apalagi setelah menikah, open semuanya. Kemudian, bagaimana kita bisa melakukannya? Untuk kita intim dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita harus mulai dengan Tuhan. Kita harus mulai dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memulai inisiatif, Tuhan yang telah memulihkan, Tuhan yang menarik kita, Tuhan sudah menyiapkan semuanya, responnya ada di saya dan saudara. Tuhan yang sudah berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan kita melalui karya Kristus yang telah memulihkan kita dengan Dia. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan Kristus sebagai korban tebusan agar saya dan saudara punya hubungan yang dipulihkan, masakan kita biarkan sebuah undangan yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang begitu diperjuangkan oleh umat perjanjian lama, kita biarkan? Saya sering bilang gini, orang suka dengan tampil di mimbar, orang suka dengan segala kemeriahan, tapi sedikit sekali orang suka dengan keheningan, kebersamaan dengan Tuhan. Hari-hari yang saya jalani, saya belajar mendisiplinkan diri untuk menyambut inisiatif Tuhan. Walaupun dalam satu minggu ada 1-2 hari kadang-kadang jebol karena kecapean, tapi selagi saya masih bisa berdiri, saya bilang sama Tuhan, aku akan datang. Beberapa kali dalam doa pribadi saya seperti blank karena saya capek sekali Bapak Ibu. Jam 1:30, 1:30 saya tidur, jam 3 saya harus bangun dan saya harus mencari wajah. Saya bilang babe, saya bilang bos. Dan kadang-kadang saya bilang, aku gak tahu mau ngomong apa Tuhan. Tapi di situ saya merasakan Roh Kudus berdoa. Dia berdoa. Kadang-kadang bangun tidur saya nyanyi satu lagu dan saya
kadang-kadang bingung, kenapa bisa begini? Karena fisikku tidur tapi rohku tetap kontak dengan Tuhan. Berapa kali saya bangun, saya seperti menyanyi. Tadi 2 hari lalu saya ingat lagu Pers, aku minta kepadamu ya Tuhan. Dan ketika dengar lagu itu air mata saya menangis. Turun dan saya bilang, oh. Dan beberapa hari ini Spirit of Hope membuat saya merasakan bahwa kalau saudara merindukan Tuhan, yang kau rindukan bukan berkatnya, bukan pertolongannya, tapi hadiratnya. Amin. Karena di hadiratnya kau dapatkan semuanya. Segera bereskan setiap dosa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang dosa itu bisa menjadi penghalang karena kita nggak mau bereskan dosa itu. Kita berhadapan dengan sisi gelap manusia kita. Kita tutupi dengan segala profil yang baik. Kita semen, kita beton, kita nggak tampilkan itu. Tapi di hadapan Allah yang terbuka, Allah ingin kita bereskan. Allah ingin kita dipulihkan. Allah ingin kita jujur mengakui bahwa saya punya dosa. Saya punya kekurangan, saya punya kemunafikan. Bereskan Bapak Ibu. Bereskan hal tersebut karena jika tidak dibereskan makin lama jurang makin lebar dan kita makin jauh dari Tuhan. Saat kita mulai dengan Tuhan kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bukan sekedar satu energi aktif. Roh Kudus bukan sekedar satu bahan kajian untuk diperdebatkan apakah dia roh Allah atau malaikat. Tapi Roh Kudus pribadi yang nyata, yang punya inisiatif, punya perasaan, punya kehendak. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Kalau Yesus berikan Roh Kudus buat saya dan saudara, karena dia tahu dalam ketidakmampuan, keterbatasan saya dan saudara, kita butuh intervensi ilahi. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Dipenuhi Roh Kudus bukan bicara soal bagaimana engkau seperti trans. Kau bahasa roh tanpa terkontrol, engkau menggerak-gerakkan tanganmu. Dipenuhi Roh Kudus bicara bagaimana Roh Kudus mengontrol hidupmu secara penuh. Wilayah-wilayah yang kau serahkan pada Tuhan adalah wilayah-wilayah yang Allah ingin dia mengambil alih. Terjadi pergumulan antara kita dengan Tuhan. Apakah kita mau menyerahkan atau tidak. Tapi setiap orang yang mau menyerahkan hal tersebut, dia akan mengalami pemulihan. Dia akan mengalami pemulihan. Corona ini membuat kita harus menyerahkan hak atas segala andalan yang selama ini kita miliki. Hak atas materi, hak atas hal-hal yang selama ini menjadi berhala buat saya dan saudara. Corona ini pada akhirnya tinggal menyisakan adalah Tuhan. Dan tidak ada pilihan lain, kita harus menjadi Tuhan sebagai andalan di tengah-tengah keadaan yang ada ini. Supaya Tuhan dapat mengambil alih hidup saya dan saudara. Mulai dengan Tuhan. Saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mulai dengan Tuhan setiap hari, satu hari engkau gak bertemu dengan dia, engkau merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Kalau engkau biasa pacaran tiap hari, video call, WA dan segala macam, tapi kalau setiap satu hari kau gak ketemu dia, gak berkomunikasi dengan dia, pasti ada sesuatu yang hilang. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau satu hari saya gak berdoa, saya bilang sama dia gini, seperti orang gila gitu, sesuatu yang bukan bicara hutang, sesuatu yang saya nggak bisa katakan. Saya selalu ingin cepat dekat dengan dia. Mulai dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita banyak kegiatan, banyak keaktifan, banyak pelayanan, tapi kita nggak punya waktu dengan Tuhan, kita sebetulnya membangun bangunan di atas. Orang lihat hebat, orang lihat megah, orang lihat mewah, tapi ketika terjadi banjir maka semua itu akan hancur. Lebih baik kita mulai perlahan-lahan membangun di atas batu karang yang kokoh. Kita penuh dengan air mata, kita bergumul, waktu kita berikan buat Tuhan. Tapi ketika ada banjir kita menjadi bangunan yang kokoh dan tergoyahkan. Ketika orang mulai dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia memulihkan, memperbaharui kita. Amin. Dia memperbaharui kita. Apa itu memperbaharui? Ketika Tuhan memperbaharui kita, kualitasnya tidak sama dengan saat kita ada. Kualitasnya ditingkatkan sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau orang punya waktu dengan Tuhan setiap hari, dia mengalami pembaharuan, semakin hari kualitasnya semakin seperti yang Tuhan mau. Kayak kita bawa motor Bapak Ibu ke bengkel resmi dengan ke bengkel tidak resmi. Kalau ke bengkel resmi yang ada hanyalah spare part yang ori, sesuai standar pabrik. Tapi kalau bengkel yang tidak resmi kadang-kadang ya nomor 2, KW1, KW2 yang jalan. Tuhan itu membuat kita. Tuhan itu yang membentuk saya dan saudara. Saat kita datang pada dia tidak pernah kasih yang KW.
Dia nggak pernah kasih yang nggak ori, dia kasih yang terbaik buat saya dan saudara. Dan selalu hasilnya itu membuat kita semakin seperti Kristus. Kita akan mendapatkan kekuatan baru dan damai sejahtera dari Dia. Jangan hadapi dunia sebelum engkau berhadapan dengan Tuhan untuk menerima kekuatan dan damai sejahteranya. Jangan berpikir doa tersebut adalah hal yang menjemukan. Pada awal memulai jam-jam doa bertahap dari 10 menit ke 15 menit itu butuh waktu hampir sebulan. 15 menit ke 20 sampai 30 menit itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Sekarang melewati 1 jam, kadang-kadang 1 jam lebih itu gak terasa. Kenapa bilang Bapak Ibu? Roh Kudus makin diberikan kesempatan untuk memimpin kita berdoa. Tidak dengan kata-kata yang indah, tapi dengan kejujuran. Tidak dengan satu sistematika yang baku, tapi dengan keintiman. Tidak dengan satu ketakutan seakan-akan penghukuman, tapi dengan sebuah kasih yang saya tahu Allah suka saya ada di situ. Allah suka kita ada di situ. Allah senang kita ada di situ. Minta Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Bukan hanya bicara bahasa roh Bapak Ibu, tapi bicara bagaimana engkau bisa mengungkapkan isi hatimu secara jujur. Engkau bisa mengungkapkan prioritas yang Allah mau. Jadi doa bukan permintaan proposal dengan segala macam embel-embel yang harus Tuhan penuhi. Tapi doa adalah sebuah keterbukaan untuk kita dapat menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati saya dan saudara. Kemudian kita akan mendapatkan penyertaannya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita akan mengerti kehendaknya. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan dan janji Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita serta membangkitkan pengharapan akan Dia. Jadi jangan terlalu mistik, jangan terlalu Roh Kudus bicara apa. Mulailah dengan membaca firman. Setiap firman yang kita baca tersimpan dalam satu memori dalam otak kita dan Roh Kudus akan menampilkan firman sesuai dengan kondisi yang ada. Dia akan memimpin kita dalam kebenaran, dalam firman yang Tuhan katakan dan bisa Dia bicara kepada kita secara spesifik. Dia berikan remanya buat kita, tapi tidak sembarangan Bapak Ibu, itu perlu diuji dan diuji dan diuji. Dia menjadi penghibur dan penolong bagi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu mau kemana dan mau mencari tolong kepada siapa. Saya merasakan dalam kesendirian kebersamaan dengan Tuhan, justru menemukan pribadi Allah yang begitu real, penolong, penghibur. Bukan penghibur dalam arti ketika saya sedih Tuhan tepuk tangan seperti stand up komedi, tidak. Dia mendengar keluhan hatiku, dia mendengar apa yang menjadi jeritan batinku, dan dia tidak menghakimi, dia hanya mengingatkan. Kadang-kadang dia tidak bicara apa-apa, dia cuma mengalirkan kasihnya dan itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa dia real buat saya dan saudara. Dia menolong kita. Saya percaya Bapak